Jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita masih berada pada Minggu Paskah, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Marilah kita menghadap Tuhan dalam ketulusan dan kesucian hati, menaikkan syukur dan pengharapan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 322, Terang Matahari. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadirat Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Sebab dekatlah Tuhan kepada semua orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Marilah berdoa. Dengan menyesal dan malu kami mengaku di hadapan-Mu, ya Allah, bahwa kami telah melakukan dosa dan kejahatan di dalam pikiran kami. Kami melahirkan ketidakadilan dalam tindak dan perbuatan kami. Kami gagal dalam mentaati perintah kasih-Mu, dan kami enggan mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami. Oleh karena kesalahan dan dosa kami, ampunilah kami. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, selaku hamba Yesus Kristus, maka aku memberitakan kepada setiap orang yang membenci dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus, pengampunan telah berlaku atas saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yesaya 43 ayatnya yang pertama.
Jemaat Tuhan, dengar dan terimalah amanat hidup baru. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon bimbingan dan pengajaran Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami memohon hati yang tulus, yang jujur dan setia kepadamu, agar kami dapat memahami segala jalan dan kehendak-Mu bagi kehidupan kami, berdasarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pengertian kami, supaya kami menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berfirmanlah, kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca dari Injil Yohanes pasal 17. Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat 26. Yohanes 17 ayat 20 hingga ayat 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, berbahagialah kamu yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengatasi
mengantisipasi kemacetan di jalan raya, dikeluarkanlah sebuah peraturan dengan nama 3 in 1. Sebuah kendaraan minimal bermuatkan 3 orang. Tidak boleh 1. Peraturan ini lumayan ampuh. Sebab bila 3 orang masing-masing membawa kendaraan, itu berarti ada 3 kendaraan yang melintas lalu lalang di jalan raya. Ini tidak hanya membuat kemacetan atau menambah kemacetan, tetapi juga dari segi ekonomi, berarti pemborosan, mubazir. Namun bagaimanapun juga mulianya tujuan sebuah peraturan, toh bisa juga diakali oleh manusia. Lalu para pemilik kendaraan pribadi pun mulai mengangkut sembarang orang di sembarang tempat, agar ada prinsip 3 in 1 tadi. Yang penting di sini adalah bisa bebas lolos dari pengecekan atau pemeriksaan, dan itu berarti tidak melanggar peraturan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keprihatinan dan kekhawatiran Yesus akan murid-muridnya setelah kepergiannya sangatlah besar. Tanpa kehadirannya di tengah-tengah para murid, tanpa seorang pemimpin, tentulah mereka akan tercerai-berai dan akhirnya hancur. Menyadari hal itu, lalu Yesus pun menaikkan doa syafaatnya kepada Bapanya, yang intinya meminta Bapa agar melindungi murid-muridnya sepeninggalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik dari pembacaan ini, ada 2 istilah yang selalu disebut Yesus berulang-ulang di dalam doa syafaatnya kepada Sang Bapa. Yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama tentang satu atau istilah satu atau menjadi satu. Yang kedua, istilah tentang utus atau mengutus. Khususnya dalam pembacaan secara menyeluruh dari pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat 26, ada 5 kali Yesus menyebut istilah satu atau menjadi satu, dan sebanyak 7 kali Ia menyebut istilah utus atau mengutus. Tentu ini bukan secara kebetulan kalau Yesus menyebutnya secara berulang-ulang. Atau Yesus asal bicara, asal menyebut. Tentu tidak. Ada makna di balik penekanan kedua istilah itu, sehingga Yesus merasa perlu untuk mengulangnya berkali-kali. Misalnya, satu atau menjadi satu.
Mengapa satu? Mengapa harus menjadi satu? Mungkin itu pertanyaannya. Atau pertanyaan boleh diperpanjang. Apa pula yang mau disatukan? Mengutip pepatah lama, katanya begini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ada kekuatan keteguhan yang tidak tergoyah bila bersatu atau semua menjadi satu. Sebaliknya, bercerai-berai hanya mengakibatkan kerapuhan dan pada akhirnya sebuah kehancuran. Namun saudara-saudara, jangan salah paham. Kesatuan yang dimaksudkan Yesus di sini bukan sembarang bersatu atau asal bersatu. Ini tidak sama dengan program tahunan atau per 2 tahun atau per 3 tahun, program reuni. Ini tidak sekedar bernostalgia, melepas rindu, bertanya kabar, dan sebagainya. Kesatuan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini memiliki nilai yang lebih. Nilai yang mulia, nilai yang kudus. Dalam konteks doa Yesus ini, kesatuan itu adalah kesatuan para murid dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai hasil pemberitaan para murid. Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan dalam pengakuan, kesatuan dalam keyakinan, kesatuan dalam iman bahwa Yesus Kristus memang benar diutus oleh Bapa menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kesatuan bahwa Yesus Kristus memang benar perwujudan kasih Allah terhadap manusia. Kalau seluruh dunia menjadi satu dalam pengakuan keyakinan, iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak dapat dibayangkan betapa indahnya hidup dan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi satu dalam pengakuan, dalam keyakinan atau iman akan Yesus Kristus sebagai utusan Allah yang menyelamatkan, inilah yang diupayakan gereja-gereja, termasuk gereja-gereja di bumi Indonesia ini. Persoalan kita adalah, sudah sejauh mana permintaan Yesus itu dilaksanakan oleh gereja-gereja? Sejauh mana antar gereja bisa saling menerima dan menghargai demi sebuah kesatuan? Toh kenyataan yang selalu terjadi adalah lain di ruangan, lain pula di lapangan. Banyak perkataan yang menjadi mulia bila itu berbicara tentang keesaan gereja. Tetapi di lapangan praktiknya adalah tidak sama. Sungguh teramat ironis. Pertanyaannya adalah, inikah gereja? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau gereja
hanya disibukkan dengan pertikaian di sana-sini, mencari menentukan mana yang asli dan mana yang palsu, lalu kapan gereja berpikir tentang permasalahan dunianya? Kalau gereja hanya berupaya menyelamatkan topeng-topeng kepalsuan dari muka kemunafikannya, lantas apakah sumbangan gereja bagi dunia yang terancam kehancuran? Seharusnya ini yang digumuli oleh gereja-gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagai gereja kita telah melangkah jauh melebihi Yesus. Mungkin juga ada begitu banyak orang yang ingin mengimani Yesus. Mungkin juga ada banyak orang yang telah meninggalkan Yesus. Mungkin juga penyebabnya karena mereka tidak memahami Yesus. Kalau itu yang mewabah dalam kehidupan kita, seharusnya gereja-gereja lebih banyak mengoreksi diri. Apakah lebih mementingkan formalitas organisasi masing-masing atau memprioritaskan doa Yesus bagi murid-muridnya, yaitu agar semua menjadi satu dalam keyakinan, dalam pengakuan, dalam iman bahwa Yesus Kristus adalah utusan Bapa, bahwa Yesus Kristus adalah perwujudan kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita dan mengakhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hidup yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah di dalam dan di sepanjang kehidupan yang kami jalani. Dan pada hari ini, kami kembali menaikkan syafaat kami sebagai harapan bagi kehidupan kami di hari esok, di hari-hari mendatang, di seluruh kehidupan yang kami jalani, di seluruh kerja dan tanggung jawab yang kami tekuni. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan pelayanan kami sebagai gereja-Mu, dimanapun kami berada, di dunia ciptaan dan pemberian-Mu ini. Dan secara khusus adalah bagi kami di tempat ini. Berikan kami kemampuan, hati yang tulus dan bijaksana untuk menjalani seluruh tanggung jawab kami. Sebagai pelayan-pelayan-Mu, biarlah seluruh pelayanan kami boleh mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat kami. Berkati juga kami di sana, agar seluruh pikiran dan tindakan kami adalah pikiran dan tindakan yang diwarnai dengan kasih-Mu. Dengan demikian, ada pula sukacita yang boleh diterima oleh masyarakat dalam lingkup kerja dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Berkati mereka dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Teristimewa adalah bagaimana tetap mengupayakan situasi dan kondisi yang baik, sekalipun di tengah-tengah persoalan yang teramat berat. Beri hati yang tulus, jujur dan setia kepada mereka untuk melakukan seluruh kerja dan tanggung jawab mereka. Demikian juga gereja-gereja-Mu. Berkati kami dalam seluruh pelayanan kami di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Berikan kami kemitraan yang baik bersama dengan pemerintah kami. Dan secara khusus adalah di tengah-tengah persoalan mewabahnya virus corona ini, yang semuanya tidak kami pahami dengan begitu jelas, yang selalu menimbulkan tanda tanya dalam hati dan pikiran kami bersama. Dalam kesatuan, tentulah kami mampu untuk mengatasi semuanya itu.
Oleh sebab itu ya Bapa, berikan kepada kami sebagai gereja-gerejamu hati yang jujur, yang setia dan terbuka atas persoalan yang kami hadapi bersama di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh dunia dan secara khusus bangsa dan negara kami. Berkati mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Mampukan mereka untuk berkarya lebih baik dan lebih besar di tengah-tengah peristiwa atau persoalan yang kami hadapi. Berikan juga kepada kami sebagai masyarakat untuk memahami situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Biarlah ketika kami memiliki hati dan pikiran yang satu, bersama-sama kami boleh mengatasi persoalan ini. Bapa di sorga, mungkin ada banyak kesalahan, dosa kami di hadapan-Mu, oleh karena persoalan yang sedang kami hadapi. Ampuni kami pada batas-batas ketidakmampuan kami untuk memahami semuanya itu. Kami mempertaruhkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkenanlah Engkau menyertai kami, memberkati kami, apapun persoalan hidup yang kami hadapi. Inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian-pemberian kita, dan kita mengiringinya dengan nyanyian atau pujian kita, Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat Tuhan,
marilah kita undur dari ibadah ini untuk kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, ke tengah-tengah tugas dan pekerjaan kita, keluarga dan masyarakat kita. Dan biarlah kita menjadi berkat Tuhan di sana. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.